Yesus Kristus, Tuhan kita, menjadi manusia. Tentu saja. Para prajurit turun dari surga. Dia memang Tuhan, lahir dari rahim Maria, Maria. Lalu dia menjadi manusia untuk tujuan apa? Saat itu malaikat berkata kepada Yusuf, suami Maria, seperti ini. Istrimu Maria akan mengandung, itu adalah kandungan dari Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus dari Allah. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu akan menamai dia Yesus. Dia akan menebus umatnya untuk keselamatan terakhir. Menebus untuk keselamatan terakhir. Itu adalah tujuan Yesus menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Awalnya dia adalah roh. Sekarang menjadi manusia biasa. Menjadi manusia biasa dengan tubuh. Tapi di dalamnya adalah hidupnya yang asli. Lalu dia menjadi manusia dengan tujuan apa? Tujuan dia menjadi manusia adalah untuk menebus manusia dari keselamatan terakhir. Manusia berdosa. Misalnya kita bilang menebus seseorang dari dosa untuk keselamatan terakhir. Apakah itu berarti menebus tubuh orang tersebut dari keselamatan terakhir? Atau menebus rohnya dari keselamatan terakhir? Mari kita tanya Saudari Zhao Oh. Saudari Zhao Oh, Saudara Sibo bertanya padamu tentang Yesus Kristus menjadi tubuh manusia. Tetapi rohnya di dalamnya adalah roh yang mula-mula yang diciptakan untuk alam semesta. Yaitu roh kehidupan Kristus. Roh kehidupan juru selamat. Jadi dia menjadi bayi dengan nama Yesus. Tapi penampilannya adalah manusia. Maka malaikat berkata, Yesus akan menebus umatnya untuk keselamatan terakhir. Artinya ingin menebus tubuh manusia dari keselamatan terakhir. Benarkah? Tidak benar, tidak benar. Kamu harus menebus roh manusia dari keselamatan terakhir. Apakah yang pertama tadi kamu mengerti? Pertanggungjawaban untuk dosa adalah menebus roh manusia. Atau menebus tubuh manusia? Ya, itu adalah roh manusia. Itu menebus roh manusia. Setiap orang punya rohnya sendiri. Jika roh manusia tidak ditebus, maka roh siapa yang akan diikuti? Apakah mengikuti roh iblis? Setan terus membimbing kita. Terus menguasai kita. Supaya pengaruh kita dikuasai iblis. Maka tubuh kita melakukan dosa bagi iblis setan. Maka Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia bukan ingin menebus tubuh kita. Tubuh kita hanya perlu dibangkitkan. Tubuh tidak berdosa dan tidak mabuk. Meskipun kita menggunakan tubuh untuk membunuh dan melakukan dosa. Tapi tubuh itu bukan yang berdosa. Yang berdosa adalah roh. Saudara-saudari, paham? Yang berdosa adalah roh. Tubuh hanya alat roh saja. Tubuh hanya alat bagi roh. Jadi jika rohnya baik, tubuhnya juga melakukan kebaikan. Misalnya tubuh saudara Sibo. Tubuh saudara Sibo sama persis sekali. Dulu roh saudara Sibo mengarahkan tubuh melakukan perzinahan. Mengarahkan tubuh berbuat berhala. Sekarang dengan tubuh yang sama, rohnya mengarahkan untuk mengatakan kebenaran. Saudara Sibo memuji Tuhan. Saudara Sibo yang bijak, saudara-saudari yang terkasih, tubuh yang sama. Sama persis, hanya sekarang sedikit tua. Lalu apa perbedaannya? Apa yang berubah? Rohnya berubah. Apakah rohmu terselamatkan? Dulu menggunakan tubuh untuk menyembah berhala. Menggunakan tubuh untuk merokok. Menggunakan tubuh untuk melakukan perzinahan. Pada waktu itu, roh belum ada. Sehingga tubuh pun menanggung akibatnya. Tubuh justru berbuat dosa. Sekarang, apakah sudah berada di ambang keselamatan? Sekarang sudah di ambang keselamatan. Sudah di ambang keselamatan. Tubuhnya masih tetap seperti semula, milikmu. Tetapi, tubuh tidak lagi dipergunakan untuk dosa. Dulu, tubuh memang dipakai untuk dosa. Dipergunakan oleh roh dosa. Dulu, roh dosa dipergunakan oleh setan. Singkatnya, roh dosa itu merujuk pada setan. Sekarang, tubuh tidak lagi dipakai oleh roh dosa, melainkan dipergunakan oleh Roh Kudus dan Roh Kristus. Jadi, kita katakan bahwa Kristus menjelma menjadi manusia. Pertama-tama, apa yang harus ditebus? Apakah menebus roh manusia? Ataukah menebus tubuh manusia? Justru menebus roh manusia. Jadi, misalnya, kita sebut saudari Zhao Hun. Sama saja. Contohnya, saudari saya, sebelum mengenal saudara-saudara Sibo. Wow, dia benar-benar suka berpesta. Bukan hanya tentang berpesta dan minuman, itu pun hampir sama. Dia suka bermain-main. Hingga malam, dia gemar makan, minum, dan bersenang-senang. Mungkin sekali makan bisa menghabiskan uang ribuan yuan. Kemudian, dia juga suka berwisata. Dia suka mencari uang. Dia juga suka bermain poker. Minum alkohol sampai begadang. Meskipun sekarang tubuhnya masih sama seperti aslinya. Mungkin saja sudah bertambah umur 1 atau 2 tahun. Tetapi sekarang, tubuhnya tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Tubuh digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Mulut dipergunakan untuk memuji. Tangan digunakan untuk mencatat kebenaran. Demikian juga. Mengapa tubuh sekarang berubah? Karena di dalamnya telah berubah. Di dalamnya, roh saudara-saudari telah diselamatkan.
Oleh karena itu, malaikat berkata, harus membebaskan umatnya melalui keselamatan terakhir. Jadi, dalam kekristenan, apakah sebagai manusia, tubuh berubah tetapi roh di dalamnya tidak? Tidak berubah. Dulu, Roh Kristus masih merupakan roh kehidupannya yang pertama. Hanya saja, tubuh itu adalah tubuh rohani. Merupakan tipe tubuh milik Tuhan. Sekarang, tubuh itu menjadi milik manusia. Tubuh telah berubah. Tubuh telah menjadi milik manusia. Tetapi, roh di dalamnya, milik siapa? Masih tetap roh yang aslinya. Roh yang asli itu tidak berubah, kan? Tidak berubah. Roh Yesus tidak berubah. Tetaplah Yesus yang asli. Hanya tubuh yang berubah. Lalu, ia menyaksikan orang berubah menjadi manusia yang muda. Dia ingin menggunakan mulutnya yang biasa, serta tubuh dan kekuatan seorang pria biasa, untuk menasihati orang agar percaya kepadanya. Begitu mereka percaya pada roh Yesus, maka Yesus memberikan kehidupan yang Dia ciptakan kepada kita. Kemudian, Dia menyelamatkan roh kita. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus, Dia memasukkan Roh Kudus ke dalam roh dalam tubuh kita. Dia menarik keluar roh dosa yang ada dalam tubuh kita, dari dalam diri kita, sehingga roh kita tidak lagi dikuasai oleh roh pemabuk. Roh pemabuk tidak lagi tertanam dalam diri kita. Dengan begitu, roh kita telah diselamatkan. Dia telah membawa kita keluar dari penjara setan. Telah membebaskan kita dari penjara setan. Kemudian, Dia kembali memasukkan kehidupan Allah dan Roh Kristus ke dalam diri kita. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, dan rohnya pun telah diselamatkan. Jadi, meskipun tubuh kita masih yang asli, roh kita sekarang berpaling kepada Tuhan Zaolin. Dan juga kepada Tuhan Kristus Zaolin. Roh pencipta manusia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi roh manusia dikuasai oleh setan. Oleh karena itu, Anak Allah turun menjadi manusia. Untuk menebus roh manusia dari cengkeraman setan. Dan mengembalikannya kepada Allah yang hidup. Juga kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Maka mulai saat itu, kita menjadi bejana Allah. Tidak lagi menjadi bejana setan. Untuk memuliakan Bapa dan Tuhan. Amin.